Hai guys, kita akan review unboxing video fotografi bracket. Ini Tongsis ya, Tongsis. Kalau di online shop ini bilangnya Tongsis gimbal. Jadi dia ada kayak pesan stabilnya pada saat kita menggunakannya. Oke, kita akan lihat dulu kemasannya ya. Kemasannya seperti ini. Nah, ini ada di dalam video saya sebelumnya mengenai cara mencari Tongsis HP gimbal termurah di online shop. Nah, ini dapat barangnya waktu itu add to cart ya. Nah, ini ada sebenarnya ini mereknya nih, ini sebenarnya gak ada merek ya, no brand ya. Ini made in China. Nah, ini ada certifiednya ya, RHWS, ini Europe ya. Kemudian standar lain. Kemudian ini ada juga kayak anjuran kalau habis menggunakan ini sampahnya dibuang atau di recycle ya. Oke, OT ya. Nah, ini dia fiturnya tuh ada 4 macam ya. Dia yang pertama tuh stable handle. Nah, yang gimbalnya tuh di ini. Kemudian dia ada remote-nya, pakai bluetooth nih ya. Kemudian 360 derajat manual shooting tracking panoramik. Nah, ini kita akan coba nanti. Kita akan coba satu-satu. Kemudian ada mobile phone video live broadcast bracket. Ya, bracket. Jadi dia ya, nanti kita akan coba deh. Kemudian ini ada dia ada chargingnya ini maksudnya dia ada keterangan operating working voltage 3,6 volt sampai 4,2 volt, itu artinya chargernya ya. Ya, support sistem Android iOS, jadi dia support Android phone dan Apple phone ya, iOS operating system. Oke, ini ada 4 pilihan dan 2 warna, pink atau hitam. Pilihan panjangnya tuh ada 0,8 sama 1,1 meter. Jadi 0,8 itu 80 cm ya. 80 cm itu seperti penjelasan sebelumnya, kalau misalkan kita berdiri dia pas di tengah. Jadi dia bisa mengcover mobile phone kita, kamera kita bisa mengcover seluruh badan kita. Oke, kita segera buka ya. Pasti nggak sabar. Ini dia, kita buka. Oke, ini cukup rapi ya, ada busa pelindungnya. Kita keluarin satu-satu. Ini pengatur kelembapan supaya enggak ini. Nah, ini dapat kabel buat ngecasnya. Ini micro USB. Oke, micro USB ya. Micro USB. Oke. Ini sekitar 30 cm. 30 cm. Kemudian ada buku petunjuknya. Ini ada lembar, bukan buku ya, lembar petunjuk cara menggunakannya. Kemudian ini dia barangnya, nggak ada lagi ya. Nah, ini langsung ini. Nah, ini kebetulan udah nyala nih bluetoothnya, ini nyala dia. Oke, ini dia. Nah, ini buat gimbalnya ya. Gimbalnya manual ternyata ini. Ini gimbalnya manual. Kemudian ini chargernya. Nah, ini remote-nya ya. Remote-nya itu bisa dicopot kayak ini. Nah, kayaknya ke atas dicopotnya. Oh, sorry. Dia kayak sebentar. Ini.
kita akan coba lepas remonya dulu. Ini ada tanda panah ke atas nih, kelihatan nggak nih? Nah ini tanda panah ke atas, kita coba dorong ke atas. Susah nih. Oke, ini ya kakinya tuh, nah ini ada ya, nah ini lihat ya, nah ini ada seperti gini, ini kita, nah ini buat kakinya ya, nanti ada 3 biji, nah ini di sebelah sini satunya. Nah oke, kemudian kita bisa tarik nih, nah, kita bisa tarik. Terus ini remote-nya ini remote-nya, jadi ini ditarik dulu ke atas baru remote-nya bisa dikeluarin dengan mudah nih ya. Ini ada tangannya, pencet ke sini, kemudian kita tarik ke atas. Nah oke, ini dia remote-nya. Nah ini remote-nya remote-nya bisa, ini remote-nya ya, remote-nya. Nah ini ngecasnya di sini. Tadi kan ada charging. Nah ini colokin di sini nih. Colokin ke power charge biasa ya. Oke. Ini remote-nya bisa kita taruh di gimbalnya ini. Nah, sini. Cara naruhnya dari samping kayak ini. Nah, diselipin. Nah, sampai bunyi tak gitu ya. Kemudian kita bisa keluarin lagi. Oke. Nah, ini dia. Kemudian ini untuk HP-nya ya, bisa taruh di sini. Ini bisa ini bisa diatur. Ini kan bisa diatur, ini kan di sini ada kuncinya nih. Nah, ini kuncinya nih, kita putar. Nah ini untuk supaya pakem ya, supaya fix posisinya. Oke, itu nah ini kan kakinya goyang-goyang nih, kalau gini ini goyang-goyang ya. Nah ini ada kuncinya di sini, ini yang nah ini ada, supaya jelas. Ini bisa diputar sini. Kalau diputar sini dia kunci dia. Kunci. Jadi dia, nah, kalau misalkan ini nggak dikunci, ini posisi nggak terkunci itu bisa nempel gitu dia. Kalau dikunci gini set. Nah, oke, ini 80 cm katanya ya. Kita coba panjangin lagi ya. Sebentar. Ini pasti ada caranya supaya dia bisa smooth ya. Oke, ini memang agak keras ya, ini saya udah panjangin. Ini memang agak keras karena dia konsepnya untuk supaya dia nggak nggak terlalu smooth ya, nggak terlalu longgar gitu ya. Masukinya itu memang dia konsepnya tuh cuma pakai kayak garis gini, jadi dia gigit, ada bagian yang gigit di sebelah sininya ini yang di ujung-ujungnya ini. Jadi memang ini kalau udah ratusan kali digunakan, ribuan kali, kemungkinan untuk loss tuh mungkin, maksudnya tiba-tiba turun sendiri, kemungkinan itu ada kayak. Nah kita akan coba aja pakai ya beberapa bulan, kalau udah kenapa kita review lagi. Nah ini tinggal didorong gini aja, untuk dimendekinnya. Nah ini 80 cm ya.
80 cm. Ini kan penggaris 30 cm kan kira-kira segini. 30 cm segini ini penggaris 30 cm. Nah, 30 cm kira-kira segini. 30, 30, 60, pas ya 20 tambah 20 ya. 30 segini lah. Kurang lebih 80 cm. Tapi kalau tambah posisi HP ini bisa lebih kayaknya. Jadi ini extendnya itu 80 cm. Tapi sampai kalau ke ujung HP ini kayaknya 1 meter nih. Ini kayak 1 meter. 1 meter ya. 1 meter. Oke. Sekarang kita akan coba ya. Gimana kalau kita HP ini kita taruh di sini terus kita akan coba fungsi gimbalnya. Nah ini nggak ada motornya ini. Jadi ini memang semuanya manual ya. Sedangkan kalau gimbal itu harusnya otomatis ya. Ini nggak ada. Jadi ini gimbal. Jadi ini manual ini. Dia hanya mengandalkan berat keseimbangan dari. Jadi kalau misalnya tangan kita gemeter itu dia lebih stabil aja. Dia lebih stabil aja nih. Karena ada beban di bawahnya ini kan agak berat nih. Jadi dia ya lebih stabil, gerakannya kan smooth dia. Terus panoramik 360 derajat itu maksudnya tuh nah ini kalau misalkan kita nurunin gini ya, jangan posisi dalam keadaan terkunci ya, nanti ini bisa patah. Oke. Jadi kalau kita menurunin ini jangan pada saat diletakkan di meja, tapi harus kita pegang gini baru kita turunin gini. Nah kita turunin, oke. Nah yang panoramik itu dia manual ya ternyata ya, jadi gini. Jadi memang nggak ada otomatisnya nih, nggak ada motornya, nggak ada motornya, nggak ada otomatisnya. Sesuai dengan harga lah ya, 250.000. Ya mungkin ini mahal di sininya nih, di remote-nya ini. Di remote-nya ini yang bikin mahal. Kalau kita udah punya remote kayak misalnya, tapi kita lihat nanti, kita akan coba cek juga softwarenya kayak gimana. Mungkin di softwarenya tuh ada untuk menstabilkan pengambilan gambarnya. Ntar kita akan coba. Oke. Kita nantikan di video berikutnya aja ya untuk ini mencoba software dan fitur-fiturnya ini. Ini unboxing aja. Oke, udah tahu caranya ya. Jadi cara masukin remote-nya ini dari samping, tinggal tekan gini. Nah ini kesana, jangan dipaksa ya. Kalau kesana nggak bisa dia. Kalau kesana nggak bisa, harus satu sisi doang. Jadinya kegedean pakai ini bisa nih. Nah, kalau pakai jari nggak masuk, harus pakai alat bantu nih. Nah, colokin di sini, colokin dorong. Ini hanya bisa masuk dari sini, nggak bisa dari sini. Oke, jadi jangan dipaksa. Oke, kita balikin lagi ke sini. Nah, jadi saya ulangin ya. Jadi untuk kakinya ini, untuk penahannya tuh kuncinya di sini. Geser ke sini, kita bisa masukkan ke dalam. Pada saat kita menggunakan, kita geser ke sini supaya kunci. Dan ingat, pada saat memanjangkan atau memendekkan, jangan dalam posisi ini ya, nanti bisa patah ini, nggak kuat. Jadi posisinya harus begini. Kita tarik, kita masukin lagi. Oke. Kemudian untuk ininya, kunci supaya ini nggak goyang-goyang, pakai ini manual. Oke. Dan ininya ke atas ini. Terus ini ternyata ada ini juga nih, ada fungsi untuk, nah ini standar untuk misalkan kita udah punya apa tuh namanya, hand bracket, kalau kita misalkan punya kamera itu ya, kamera terus di bawah itu kan ada buat taruh di universal kayaknya. Gunanya tuh itu kayaknya.
jadi kamera biasa bisa taruh di sini langsung. Kalau yang bawahnya ada apa itu istilahnya ya, penyangganya ya, penyangga buat ke universal kamera. Oke, tonton di video selanjutnya ya untuk nyobain ini. Oh ya, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya, like.